Setidaknya sebelum tahun 1586, dunia barat tak pernah mengetahui bahwa di dalam hutan lebat di Kamboja terdapat kompleks bangunan super megah. Bangunan candi yang setara dengan peninggalan Yunani dan Romawi ini menjadi bukti kuat bagaimana peradaban di Kamboja dahulu pernah begitu maju. Sangat kontras dengan masyarakat Kamboja pada abad ke-19. Bagaimana peradaban di Angkor Wat menghilang masih menjadi misteri dunia kuno yang belum terjawab. Sebuah kompleks bangunan super megah yang dipersembahkan bagi Dewa Wisnu ini dibangun oleh Raja Suryawarman II dari Kekaisaran Khmer. Bangunan ini dikenal dengan nama Angkor Wat, atau dalam bahasa Khmer berarti Candi Kota. Raja Suryawarman II sendiri merupakan raja dari Kekaisaran Khmer yang berkuasa dari tahun 1113 hingga 1145 Masehi. Banyak sejarawan yang menyebutnya sebagai salah satu penguasa terbesar di Kekaisaran Khmer. Menurut sejarawan Charles Higham, Suryawarman seringkali digambarkan sebagai sosok manusia setengah dewa. Ia dideskripsikan memiliki tubuh tinggi besar, dan menurut legenda, Suryawarman membunuh pamannya sendiri untuk memuluskan jalannya duduk di singgasana raja. Angkor Wat yang memiliki luas sekitar 1.626.000 meter persegi ini ditambah sebagai bangunan dengan arsitektur canggih menjadikan Angkor Wat sebagai salah satu monumen keagamaan terbesar yang pernah dibangun dalam sejarah umat manusia. Kompleks candi ini dibangun pada permulaan abad ke-12 di Yasodharapura yang merupakan ibu kota kerajaan Khmer kala itu. Candi ini dibangun sebagai candi agama Hindu kerajaan Khmer untuk Dewa Wisnu. Dengan proses pembangunan memakan waktu sekitar 30 tahun lamanya. Namun, kemudian pada akhir abad ke-13, lambat laun candi ini berubah menjadi candi agama Buddha. Pada tahun 1586, seorang biarawan Katolik Portugis bernama Antonio da Madalena mengunjungi Angkor Wat. Ia adalah salah satu orang barat pertama yang mendatangi situs ini. Madalena begitu terpesona oleh kemegahan Angkor Wat, sampai-sampai ia mengatakan bahwa bangunan yang dihiasi dengan menara-menara indah itu pastilah dibangun oleh manusia jenius. Ia juga menambahkan, tak ada bangunan lain di dunia ini yang menyerupainya. Pada pertengahan abad ke-19, Angkor Wat dikunjungi oleh penjelajah Perancis bernama Henry Mouhot. Dalam catatannya, ia menggambarkan tentang kemegahan Angkor Wat yang bersaing dengan peninggalan Yunani dan Romawi. Mouhot juga mengatakan bahwa bangunan itu begitu kontras dengan masyarakat di sana kala itu, seolah-olah bangunan itu dibuat oleh bangsa lain. Penggalian dan pembersihan di sekitar candi kemudian dilakukan besar-besaran pada abad ke-20. Proses pemugaran dan pembersihan sempat terhenti pada saat rezim Khmer Merah berkuasa di negara ini, yaitu pada sekitar tahun 1970-an. Pada masa itu, terjadi banyak pencurian dan penjarahan pada situs bersejarah ini. Pada saat proses pemugaran berlangsung, sejarawan dan arkeolog merasa aneh karena mereka sama sekali tidak menemukan sisa pemukiman rumah penduduk, perabotan masak, senjata, bekas pakaian,
atau apa saja yang biasanya ditemukan di situs purbakala. Hanya monumen itu saja yang ditemukan di kawasan tersebut. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi pada penduduk Angkor Wat? Mengapa peradaban mereka bisa menghilang begitu saja? Kekaisaran Khmer pada masa jayanya memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara, terutama pada abad ke-9 hingga abad ke-15. Kekaisaran ini memiliki hubungan dagang yang erat dengan bangsa India dan Cina. Itulah sebabnya budaya dan peradaban Khmer sangat dipengaruhi oleh dua bangsa tersebut. Kekaisaran Khmer terkenal akan sistem perairannya yang kompleks dan canggih, serta arsitekturnya yang inovatif. Namun, rupanya tak begitu lama sejak Angkor Wat dibangun. Peradaban di negeri itu pun hancur. Jatuhnya Kekaisaran Khmer sendiri masih merupakan teka-teki yang belum sepenuhnya terjawab oleh para sejarawan dan arkeolog selama beberapa dekade ini. Menurut beberapa sumber, Kekaisaran Khmer jatuh sekitar tahun 1431 ketika terjadinya peperangan besar dengan kerajaan tetangga yaitu Atuhaya. Namun, dimulai tahun 1327, memang mulai terjadi bencana kekeringan di Angkor Wat. Menurut catatan-catatan yang ditemukan, hal ini terjadi ketika Jayawarman Parameswara mulai berkuasa. Bencana kekeringan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 1300-an. Angkor mengalami penurunan jumlah populasi yang sangat signifikan akibat hal tersebut. Tingkat populasi menurun tajam antara tahun 1350 hingga 1450 Masehi. Sistem hidrologi yang canggih di Angkor tak dapat menahan bencana kekeringan jangka panjang yang melanda wilayah itu. Para penguasa Angkor telah berupaya untuk mengatasi kekeringan ini dengan teknologi jaringan kanal. Namun sayangnya, mereka gagal. Akhirnya, para penguasa Angkor memindahkan ibu kota mereka ke Phnom Penh. Para arkeolog menggunakan analisis sedimen tanah untuk mengetahui periode kekeringan di Angkor. Hasilnya, Angkor memang mengalami kekeringan yang panjang, dimulai pada abad ke-13, kemudian abad ke-14 dan 15. Ini merupakan masa kekeringan yang paling dahsyat, dan yang terakhir pada abad pertengahan hingga akhir abad ke-19.